الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في آية أخرى: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. صدق الله العظيم. Hadirin jemaah salat Jumat rahimakumullah, mari kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia dan nikmat-Nya yang tiada hentinya Allah curahkan kepada kita, terutama nikmat iman dan Islam, terlebih lagi nikmat kesehatan yang Allah berikan kepada kita, sehingga segala nikmat karunia kesehatan jasmani yang Allah berikan kepada kita mampu kita manfaatkan untuk pergi ke masjid yang insya Allah berkahi ini. Mudah-mudahan sisa umur yang Allah berikan kepada kita mampu kita manfaatkan secara maksimal untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kemudian salawat serta salam mari sama-sama kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan kita nantinya mendapatkan syafaatnya di akhirat kelak. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jemaah salat Jumat rahimakumullah, mari sama-sama kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah salat Jumat rahimakumullah, di antara amalan di hari Jumat yang dapat kita laksanakan yaitu membaca surah Al-Kahfi. Mungkin di antara kita memiliki tradisi dengan membaca Yasin, ada yang membaca Al-Kahfi dan lain sebagainya. Semuanya insyaallah baik ketika kita niatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita hadirin membaca surah Al-Kahfi, alhamdulillah kita dawamkan, kita rutinkan setiap Jumatnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjanjikan, memberikan semangat buat kita, man qara'a surat Al-Kahfi fi yaumil jumu'ah adha'a lahu minan nur ma bainal jum'atain. Barang siapa yang membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat, maka Allah akan berikan kepadanya cahaya di antara dua Jumat. Baik dari Jumat yang pekan ini hingga pekan yang akan datang, Allah berikan nur, cahaya kepadanya. Yang mana arti nur adalah cahaya, memberikan kebaikan buat kita. Lawan dari nur adalah az-zulm, kegelapan dalam arti kejahatan. Sehingga ketika Allah curahkan cahaya kebaikan buat kita, maka hati kita akan cenderung untuk menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadirin, tidak hanya itu, ketika kita membaca surah Al-Kahfi, Allah janjikan kepada kita diselamatkan dari fitnah Dajjal nantinya di hari akhir kelak. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man hafidha 10 ayat min awal surat Al-Kahfi, usima minad Dajjal." Barang siapa yang menghafal atau membaca 10 ayat dari surah Al-Kahfi, maka Allah akan selamatkan dirinya, Allah akan hindarkan dirinya dari fitnah Dajjal. Hadirin jemaah yang memuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah
kalaulah kita tiap pekannya mendawamkan rutin membaca surah Al-Kahfi dari ayat pertama hingga ayat terakhir. Namun hadirin, pada kesempatan kali ini kita akan melihat bahwa ada 4 kisah yang dapat kita ambil pelajaran dari surah Al-Kahfi. Yang pertama hadirin, kisah yang terdapat dalam surah Al-Kahfi adalah yang pastinya yaitu kisah 7 pemuda Ashabul Kahfi yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ingat hadirin bahwa 7 pemuda ini merupakan pemuda yang beriman istiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala, dihadapkan dengan tantangan pemimpin yang zalim dan kafir yang menginginkan mereka kembali kepada kekufuran. Namun hadirin, kita lihat bagaimana keteguhan iman dari para pemuda Ashabul Kahfi, berusaha mengingatkan para pemimpinnya, kemudian istiqamah kepada Allah SWT hingga akhirnya mereka menyelamatkan diri di sebuah gua, sehingga mereka dikenal dengan Ashabul Kahfi, yaitu penghuni gua. Yang kalau kita lihat dalam Al-Quran, mereka istirahat, mereka berdiam diri di gua bukan 1 hari atau 2 hari, namun Allah menidurkan mereka, para pemuda beriman tersebut, kurang lebihnya 309 tahun. Yang ini merupakan satu tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah mampu menidurkan hambanya tidak hanya 1 atau 2 hari kemudian Allah bangkitkan kembali. Namun Allah tunjukkan kebesarannya dengan 309 tahun Allah tidurkan pemuda beriman tersebut, kemudian Allah bangunkan mereka kembali. Dalam surah Al-Kahfi hadirin, kisah tentang pemuda Ashabul Kahfi ini tertuang dalam ayat 9 sampai ayat 20. Yang mana salah satu ayatnya Allah jelaskan, am hasibta anna ashabal kahfi warraqim kanu min ayatina ajaba. Tidakkah kamu mengira bahwasanya pemuda Ashabul Kahfi tersebut merupakan satu tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala? Betapa tidak hadirin, Allah tunjukkan kebesarannya dengan menidurkan hambanya hingga beratus-ratus tahun, kemudian Allah bangkitkan kembali. Bahkan Allah juga jelaskan dalam ayat ke-13, nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq innahum fityatun amanu wa zidnahum huda. Kami kisahkan kepada mereka tentang kabar mereka, yaitu kabar pemuda Ashabul Kahfi dengan kebenaran. Innahum fityatun amanu, sesungguhnya mereka para pemuda yang berdiam diri, yang Allah tidurkan di sebuah gua, merupakan hamba Allah, pemuda yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa zidnahum huda, dan Allah tambahkan kepada mereka petunjuknya. Dari kisah pertama ini hadirin, kita dapat ambil pelajaran bahwasanya dalam menjalani hidup dan kehidupan kita, dalam menguatkan keimanan kita, terkadang ada saja kerikil tajam, hal-hal yang membuat kita goyah. Yang semula keimanan kita kuat, namun dihadapkan dengan satu permasalahan, iman kita justru turun. Namun kita melihat, mengambil pelajaran bagaimana pemuda Ashabul Kahfi, 7 orang melawan begitu banyaknya mayoritas orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, namun mereka tetap teguh beriman kepada Allah Subhanahu wa taala meskipun mereka harus mengasingkan diri ke dalam sebuah gua. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua hadirin, kisah yang terdapat dalam surah Al-Kahfi, yaitu kisah 2 orang lelaki, yang mana laki yang pertama yaitu mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala 2 kebun. Sementara di sisi lagi, satu pemuda tidak Allah anugerahkan kekayaan, dalam kondisi miskin, namun ia diberikan nikmat iman dari Allah Subhanahu wa taala. Hal ini Allah jelaskan dalam surah Al-Kahfi ayat 32. Wadrib lahum mathala rajulaini ja'alna li ahadihima jannataini min a'nabi wa hafafnahuma binakhl wa ja'alna bainahuma zar'a. Berikanlah Muhammad kepada mereka perumpamaan, yaitu 2 orang laki-laki yang mana kami berikan salah satunya, yaitu orang yang kufur tadi, dengan 2 kebun anggur. Kami kelilingi kebun tersebut dengan pohon-pohon kurma,
dan kami buatkan ladang di antara kedua kebun tersebut. Hadirin jemaah muliakan Allah Subhanahu wa taala. Lelaki yang pertama, Allah anugerahkan kepadanya, tidak tanggung-tanggung Allah berikan kepadanya, 2 kebun anggur, kemudian di sisinya terdapat pohon-pohon kurma yang suatu saat mampu ia panen. Namun di sisi lain, saudaranya, sahabatnya merupakan orang yang miskin. Namun kita lihat bagaimana reaksi dari pemuda yang kufur tadi, tidak mau membantu sahabatnya yang miskin, bahkan menghina sahabatnya karena kekurangan harta. Namun hadirin, sahabat tadi yang kufur kepada Allah SWT dengan segala karunia dari Allah SWT membuat ia lupa kepada Allah SWT, sehingga ada ungkapan indah dari sahabatnya mengingatkan kepada sahabat yang kufur tadi. Qala lahu sahibuhu wa huwa yuhawiruhu akafarta billadhi khalaqaka min turab thumma nutfah thumma sawwaka rajula. Sahabat yang tadi beriman kepada Allah SWT meskipun dalam kondisi miskin mengingatkan sahabatnya yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perkataan, akafarta billadzi khalaqaka min turab, apakah kamu akan mengingkari bahwasanya kamu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari tanah, kemudian Allah ciptakan kamu dari setetes air mani, kemudian Allah menjadikanmu sebagai lelaki yang sempurna. Diingatkan oleh sahabat yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun hadirin, itulah hidayah tidak akan mampu menembus relung hati seseorang yang tidak berusaha mendekatkan diri kepada Allah SWT. Akhirnya segala kekayaan karunia dari Allah SWT hilang begitu saja, diambil oleh Allah SWT. Seketika itulah baru ia tersadar bahwa segala nikmat dari Allah SWT perlu disyukurinya dengan tetap beribadah kepada Allah SWT. Dari kisah yang kedua ini hadirin, kita dapat ambil pelajaran bahwa bagaimanapun kondisi kita saat ini, bagaimanapun berlimpahnya harta benda yang Allah amanahkan kepada kita, bagaimanapun tingginya jabatan yang saat ini kita miliki, maka jadikanlah harta benda, jabatan dan semua yang kita miliki kita arahkan untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena suatu saat harta benda, jabatan yang Allah amanahkan kepada kita pasti dan pasti akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, selagi harta benda jabatan Allah berikan kepada kita, maka kita kerahkan, kita arahkan untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga hadirin, yaitu kisah yang sangat populer, yaitu kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir. Bagaimana Nabi Musa alaihi salam dengan segala kapasitas keilmuannya yang ia miliki, namun tetap rendah hati untuk tetap belajar mencari ilmu kepada Nabi Khidir. Kita lihat bagaimana ungkapan Nabi Musa alaihissalam yang tertuang dalam surah Al-Kahfi ayat 66. Qala lahu Musa, hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'allimta rusyda. Musa berkata kepadanya, kepada Khidir maksudnya, bolehkah aku mengikutimu agar engkau mengajarkan kepadaku ilmu yang benar dari apa yang telah diajarkan kepadamu untuk menjadi petunjuk buatku. Hadirin, kita lihat bagaimana Nabi Musa alaihissalam dengan kerendahan hatinya meminta kepada Nabi Khidir, bolehkah saya belajar menuntut ilmu kepada anda? Ya. Meskipun dalam kisah berikutnya Nabi Musa alaihissalam tidak mampu bersabar dengan segala macam fenomena yang terjadi pada masa atau pada saat penuntut ilmu. Jadi gambaran, jadi pelajaran buat kita hadirin, bagaimanapun tingginya keilmuan kita, ilmu kita, maka Allah lah sang alim, Allah lah sang pemberi ilmu yang memberikan setetes ilmunya buat kita. Sehingga ketika Allah titipkan ilmu buat kita, maka tidak ada kata sombong dalam diri kita, karena pada hakikatnya ilmu yang Allah berikan, kalau kita dapat ibaratkan lautan, setetes ilmu yang kita celupkan tangan kita di lautan tersebut merupakan karunia ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Sementara lautan yang luas tersebut merupakan ilmu Allah Subhanahu wa taala yang belum kita miliki. Sehingga hadirin, dengan segala kerendahan hati kita, siapapun orangnya
yang memberikan pengajaran ilmu kepada kita, meskipun dari sisi ekonomi, dari sisi finansial jauh lebih rendah dari kita, kita akan menerima dengan lapang dada dan penuh dengan keikhlasan. Hadirin jemaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat hadirin dan yang terakhir, yaitu kisah Dzulqarnain. Allah jelaskan dalam Al-Qur'an, "Wa yas'alunaka 'an Dzulqarnain, qul sa'atlu 'alaikum minhu dzikra." Mereka menanyakan kepadamu tentang Dzulqarnain, maka katakanlah, aku akan membacakan, mengisahkan kepadamu sebagian dari kisah Dzulqarnain. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita ingat bahwa bagaimana Dzulqarnain, seorang pemimpin yang memiliki, yang Allah berikan kelebihan, Allah berikan segala kekuasaannya kepada Dzulqarnain. Namun kita lihat Dzulqarnain dengan segala kemampuannya, dengan segala kekuasaannya, tidak melupakan dirinya, tidak melupakan Allah Subhanahu wa taala. Ia sadar bahwa segala kekuasaan, segala kelebihan merupakan titipan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga ia memimpin rakyatnya dengan penuh keadilan, dengan penuh rendah hati. Dari kisah ini hadirin, dapat kita ambil kesimpulan bahwa kita dapat ambil pelajaran bahwa bagaimanapun kekuasaan, bagaimanapun kekuatan yang kita miliki saat ini, maka kita berusaha untuk menjadi hamba Allah yang rendah hati, jadi hamba Allah yang tawadhu kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada seluruh manusia. Karena pada hakikatnya semua yang melekat pada diri kita, harta, jabatan dan lain sebagainya, merupakan pakaian, merupakan topeng dari diri kita. Suatu saat topeng tersebut tersingkap, terbuka dari diri kita, maka orang-orang tidak akan menghargai diri kita kembali. Kalaulah saat ini orang dihargai dari jabatannya, suatu ketika jabatannya hilang, maka mungkin saja ia tidak dihormati kembali. Suatu saat ini orang dihormati karena hartanya, ketika hartanya hilang, habis, mungkin saja orang tidak lagi menghormati dirinya. Namun hadirin, ketika kekuasaan, kehormatan Allah berikan kepada kita, maka kita tawadhu kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kemampuan, kekuasaan yang kita miliki kita pergunakan untuk membantu sesama. Insyaallah hingga akhir hayat kita, meskipun jasad kita telah dikuburkan di dalam tanah, maka orang-orang tetap mengingat kebaikan kita, maka orang-orang tetap mengingat bagaimana kebaikan yang kita berikan kepada orang lain. Hadirin jemaah muliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari empat kisah dari Ashabul Kahfi tadi, di surah Al-Kahfi tadi, maka dapat kita ambil pelajaran bahwasanya tadi yang pertama, kita berusaha untuk menjadi hamba Allah yang istiqamah, teguh beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kita berusaha untuk menjadi hamba Allah yang selalu ingat kepadanya. Bagaimanapun kondisinya, kaya ataupun miskin, susah ataupun senang, maka kita tetap ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, kita berusaha untuk merendah hati, untuk tawadhu. Bagaimanapun keilmuan yang kita miliki, maka kita tetap rendah hati, tawadhu di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena kita yakin bahwa ilmu yang kita miliki merupakan pemberian dari sang alim, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, kita berusaha untuk menjadi hamba Allah yang tetap tawadhu. Bagaimanapun kekuasaan, kehormatan yang kita miliki, kita berusaha untuk tetap tawadhu di hadapan manusia dan terus mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini memberikan semangat buat kita, menyadarkan diri kita, terutama khatib pribadi, bahwasanya segala yang kita miliki saat ini merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala yang akan suatu saat diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka segala nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kita berusaha manfaatkan dan maksimalkan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.